Salam jumpa dengan Frankie and Ivani. Nah, kali ini kita agak sedikit berbeda dari konten-konten sebelumnya ya guys. Iya. Kali ini kita mau membahas satu hal yang ya benar-benar menurut kami berdua ini harus disampaikan sebagai bahan edukasi. Kebetulan beberapa waktu lalu kita dinyatakan positif ya COVID-19 dan ya kita baru selesai isolasi mandiri tanggal 1. Gimana rasanya isolasi? Menyenangkan tapi gimana ya? Ya nanti akan diceritakan ya di konten-konten kita. Makanya jangan ketinggalan untuk nonton video-video di channel Frankie and Ivani ini, konten-kontennya, dan semoga bisa menginspirasi. Yang belum subscribe jangan lupa ya di subscribe, aktifkan juga notifikasi supaya ketika kami buat konten semua atau para subscriber itu bisa mendapatkan notifikasi mengenai konten-konten kami terbaru. Iya betul. Oh iya, kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Ivani, perjalanannya dari awal dia mengalami gejala-gejala fisik sehingga kemudian akhirnya oleh dokter melalui tes rapid antigen itu dinyatakan positif COVID-19. Ini kita akan dengarkan cerita dari Ivani. Tapi sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Oke, langsung saja. Ivani, waktu pertama kali apa sih yang dirasakan oleh Ivani sebelum kemudian dinyatakan positif COVID-19? Oke, baiklah, aku akan ceritain ya gimana pengalaman aku waktu pertama kali aku kena itu ya, Ya gejala-gejala COVID gitu. Iya. Awalnya itu tanggal 9 ya. Tanggal 9 Januari. 9 Januari aku itu sakit perut, sakit banget pokoknya. Sakit banget, sakit yang belum pernah saya rasakan kayak gitu. Dan itu saya mulai sakit itu di malam hari gitu ya. Pada malam itu juga aku ngerasa meriang gitu ya, meriang dan pokoknya aneh gitu loh. Sampai gemetaran waktu itu ya. Iya. Gemetaran kayak orang yang lebih terserang malaria gitu ya. Benar. Dan itu di tanggal 9. Itu di tanggal 9. Terus besoknya aku demam gitu. Aku demam. Pokoknya nggak pernah kepikir aku kalau aku tuh akan kena COVID. Nah, aku demam dan aku minum Obat-obat biasa lah ya. Iya, waktu itu aku minum obat yang biasa aku minum kalau demam gitu loh. Nah, guys, itu aku minum dan demamnya turun besoknya. Itu di tanggal 10. Tanggal 11 aku masih mengikuti satu kegiatan. Ada kegiatan di Ya, satu tempat. ada satu kegiatan di satu tempat dan aku merasa segar gitu di situ. Setelah ikut kegiatan itu, besoknya tanggal 12 aku keserang flu gitu. Keserang flu. Nah, Tapi masih demam nggak? Ada demam nggak? ada Ya. ada di situ. Berarti tanggal 11 itu Tanggal- yang segar itu malamnya atau besoknya ada demam lagi, naik demam lagi. Iya, jadi demamnya itu kalau sore gitu demam gitu, atau malam gitu demam. Dan waktu itu aku minum juga apa ya? Pokoknya biasa aku minum kalau sakit kepala lah gitu. Aku minum di situ di tanggal 12 itu aku flu dan tanggal 12 dan tanggal 13. Dan
tanggal 13 itu ya biasa kayak orang flu yang penciumannya tuh samar-samar gitu ya. Tapi nggak sampai hilang. Iya, nggak sampai hilang gitu. Nah, di tanggal 14 kembali lagi penciumanku udah normal kembali gitu. Nah, di situ kan apa ya, waktu itu Pak Franky juga Nah, tiba-tiba kehilangan tiba-tiba kehilangan penciuman. gitu ya. Terus Pak Franky bilang, kenapa ya, kok aneh gitu. Aku bilang kayaknya aku kena COVID nih. Pak Franky bilang gitu, kayaknya aku masa, aku bilang gitu. Sempat kita tidur terpisah ya malam itu. Iya, Sempat aku tidur di kamar, si Ivon tidur di luar gitu. Tanggal 14 itu mulai. nah terus aku Kayaknya udah biasa sih. iya, aku waktu itu tidak ada rasa apa-apa lagi, maksudnya tidak ada rasa demam, tidak ada rasa hilang penciuman, pokoknya udah mulai normal lagi gitu. Nah, sampai di tanggal 19 kan. Nah, tanggal 9. Tapi sebelumnya itu kenapa kok ada niat cek aja lah gitu Oh kan. iya, waktu itu aku share sama teman gitu. Nah, share. Kami di rumah ini kok aneh ya, Pak Franky nggak bisa nyium aroma, kenapa ya? Gitu. Jadi Jangan kamu kena share-nya COVID. di grup Iya, WhatsApp di ya. grup WhatsApp. Salah satu komunitas kita gitu. Iya. Oh, akhirnya si teman yang tanggal 11-nya bareng aku, Iya, akhirnya dia cepat cek cek karena sama gejalanya. dia rapid antigen dan dia bilang, oh Ivan, aku positif gitu. Oke lah kalau gitu kami juga cek deh. Tapi karena waktu itu Waktu itu kendalanya dokternya iya. nggak praktek pas hari kita mau cek itu. iya karena kita rapid antigennya tuh mandiri. Jadi dokter yang mau melakukan Rapid itu dia prakteknya hanya di hari tertentu. hanya di hari tertentu gitu. Akhirnya di hari Selasa tanggal 19 Ya, gitu. tanggal 19. Tanggal 19 kami di rapid antigen dan kami sekeluarga lah kami kena COVID-19. Tanggal 19 ya, jadi tanggal 19 di rapid antigen itu kami ada 3 orang tinggal di rumah ini dinyatakan positif COVID-19. Nah, pas tes itu gimana perasaannya? Ya aneh. Justru situ kami tertawa juga ya, karena Kita pokoknya pas tes itu kita bukannya sedih tapi kita ketawa. Nah, bagaimana cerita selanjutnya setelah tes dan sampai kemudian kita PCR dan juga cerita selama masa isolasi kami itu nanti kita akan bahas di konten berikutnya. Nah, jadi jangan lupa tonton terus ya konten-konten channel Franky and Ivoni, termasuk nanti cerita saya Franky Rumangan, bagaimana kemudian saya gejala-gejala saya ya, gejala-gejala yang saya alami karena yang beda-beda. karena kami berdua ini beda-beda gejalanya hingga kemudian kami dinyatakan positif. Maksudnya pas rapid antigen itu kami dinyatakan positif COVID-19. Jadi sahabat, melalui cerita kami ini di konten pertama ini mengenai COVID, kami mau tegaskan bahwa COVID itu ada dan ada di sekitar kita. Di sekitar kita. Jadi jangan lupa laksanakan, patuhi protokol kesehatan 3M. Apa 3M? Cuci tangan, Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. jaga jarak. Nah, dan ada 2 lagi, Apa tuh? menjauhi kerumunan Oh iya betul. dan mengurangi mobilitas. Oke, guys, sampai di sini ya untuk konten kami yang pertama ini berkaitan dengan COVID-19.